Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Iya, jadi teman-teman semua ini senang sekali pagi ini ketemu dengan teman-teman dari Buol. Bagaimana kabar Buol ini? Alhamdulillah Bu, baik. Hujan kah di sana? Hujan di sana? Cerah Bu, aman. Aman-aman ya, terang ya. Oke, bagaimana kabar? Ada yang tinggal di Leok ini? Saya Ibu. Ada Leok tinggal di 1. Leok ya, di Leok 1. Ada yang tinggal dekat Bendar? Ada Bu, Siapa yang pertokoan Bu. ada yang tinggal di sana ya? Ada yang tinggal di Kampung Bugis? Ada yang tinggal di Kampung Bugis ini tidak? Enggak ada kayaknya ya. Bu, Ini asli Buol semua ini atau bagaimana? Ada yang pendatang ini? ada pendatang Bu. Pendatang. Pendatang ya. Oke. Bagaimana keadaan Bendar? Masih rame atau gimana? Pasti Bendar rame lah ya. Kalau di Bendar pasti rame. Oke. Ya. Jadi teman-teman semua, jadi alhamdulillah pagi ini kita ketemu semua di sini ya 11 orang ya bimbingan Ibu di sini ya. 11 orang, laki-laki ada berapa? 4 ya. Laki-lakinya berapa orang? 4. 4, perempuannya ada 7. Oke. Iya, jadi teman-teman semua kita sekarang ini masuk di agenda 4 ya. Jadi sudah istilahnya agenda terakhir di pembelajaran Latsar. Jadi teman-teman di sini pastinya sudah melihat sudah konsultasi dengan mentornya masing-masing. Apakah sudah ini berkaitan dengan isu yang mau diangkat? Sudah ya? Sudah ya? Insya Allah. Nah, jadi usahakan semuanya sudah sudah berkonsultasi dengan mentor sehingga sudah clear isu yang mau diangkat, yang mau disusun rancangannya untuk aktualisasi seperti itu ya. Nah, sebelum Ibu lanjut, ya teman-teman pasti sudah kenal Ibu kan dari Kolabjarnya, jadi Ibu namanya Aspina. Nanti saya akan bersama dengan teman-teman 11 orang ini kita menyusun rancangan bersama-sama. Nanti kalau ini bisa deh nanti teman-teman bikin grupnya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan penulisan dan sebagainya, boleh nanti Ibu dimasukkan ke grupnya supaya kita bisa komunikasi ya, walaupun nanti misalnya bukan pada saat bimbingan, ini ada nomor telepon Ibu, boleh buatkan grupnya 0812 4265 4010 ya. Itu grup bisa di ini ya, teman-teman bisa Nah, terus itu yang di bawah itu Ibu punya IG, harus follow semua 11 orang ini, harus follow Ibu PIG ini ceritanya. Ya, jadi itu jadi nanti bisa di ini teman-teman bisa Ibu dimasukkan ke dalam grupnya yang 11 orang sehingga kita nanti bisa komunikasi untuk bimbingan lewat WhatsApp grupnya apabila ada yang mau ditanyakan. Dan jangan lupa Ibu punya IG di situ biar kalian follow lah Ibu gitu ya. Ya, jadi sebelum kita lanjut, kita ini kan sampai jam 9 saja nih teman-teman semua. Di sini mungkin bisa masing-masing memperkenalkan diri dulu gitu ya, namanya, kerja di mana, profesinya apa, dan rencana isu yang mau diangkat. Nah, itu boleh deh, silakan siapa dulu. Bahmit deh, silakan yang pertama, silakan disampaikan dulu. Biar Ibu kenal juga nih teman-teman semua, silakan. Bu, terima kasih Bu izin. Perkenalkan nama saya Bahmit Syahputra Nusahi, asal instansi dari RSUD Mokoyurli. Ini analis kesehatan. Analis kesehatan, oke. Rencana isunya apa tuh Pak Bahmit? Mau diangkat Ibu.
kurang optimalnya penerapan protokol kesehatan pada pasien calon pendonor darah di unit pelayanan transfusi darah dan laboratorium, Ibu. Kira-kira masih ada yang lain dah itu ya, selain prokes itu? Masih mau didiskusikan dengan mentor lagi, Mbak. Oke. Jadi apa nih kalau cuma sekedar prokes 1 bulan masih banyak lah yang bisa kita lakukan ya. Jadi mungkin prokesnya ada salah satu kegiatan yang kita mau laksanakan, tetapi bikin something big deh, yang lebih ini lagi deh ya. Tunggu, ini di sini semuanya golongan 2 ya? Ada golongan 2 berapa orang? Campur ini ya? Atau golongan 3 semua? Campur, Bu. Campur. Oke, golongan 2 coba angkat tangan gini saja. Angkat tangan gini. Oh, berapa? 3 orang ya? Oke, 3 orang yang lain golongan 3, baik. Jadi nanti Pak Bahmid jangan hanya sekedar prokes, mungkin jadi kurang optimalnya apa gitu ya, layanan apa gitu ya. Jadi salah satu prokes boleh masuk gitu, satu kegiatan kita. Nah, jadi supaya lebih bagus lah kita punya ini. Kemudian nanti karena kita ini nanti kita seminarnya tanggal berapa ya? Kita seminarnya tanggal 9 ya. Tanggal 9. Angkatan 96. Oh, masih November ya, tanggal 9. Oke deh. Nah, jadi teman-teman juga usahakan masukkan salah satu kegiatan bela negara ya. Jadi salah satu kegiatan bela negara di dalam kita punya rancangan nanti ya. Jadi bela negaranya terserah deh teman-teman, bisa sesuaikan dengan kegiatan yang mau kita lakukan gitu ya. Jadi misalnya kegiatan bela negaranya apa, mau bersih lingkungan, mau menghijaukan halaman kantor dan sebagainya, terserah deh. Jadi tapi bikinkan satu kegiatan bela negara di dalam rancangannya, tapi usahakan dia berkaitan dengan apa yang kita mau bikin. Ya, jadi misalnya memperindah ruang apa gitu ya. Nah, kemudian ya itu salah satu bentuk kegiatan bela negara gitu. Bisa dipahami ini? Bisa ya? Oke. Nah, jadi Pak Bahmid nanti bisa diperluas lagi ya Pak Bahmid ya ininya ya. Jadi jangan hanya sekedar prokes yang kita mau bikin dalam 1 bulan itu, masih banyak lagi yang bisa kita perbaiki. Ya, silakan nanti konsultasi dengan mentornya. Nah, jadi nanti hari ini menyampaikan, jadi nanti hari Jumat. Hari Jumat kan kita ketemu lagi. Hari Jumat itu sudah harus fix sudah isu yang diangkat. Bisa ya? Oke, baik. Makasih Pak Bahmid. Kalau Aziza gimana Aziza? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Nama saya Aziza Rahmawati dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Oke. Isu yang saya mau angkat, Bu, kurangnya kesadaran masyarakat akan ketertiban dalam mendirikan bangunan. Terus gagasannya? Gagasannya optimalisasi dalam mendirikan bangunan. Gimana itu? Kurang tertib. Tertibnya di bagian apanya itu? Maksudnya mereka mendirikan bangunan Ya, belum ada izin gitu ya? Ya begitu Bu, dengan mereka dalam membangun itu terlalu dekat dengan sepadan jalan. Jadi itu yang rencana mau ditertibkan Bu. Yang mau buat sosialisasi rencananya Bu. Tapi belum dikonsultasikan dengan mentor karena mentor masih sakit. Gitu. Selain itu, selain penertiban itu kan agak susah juga itu. Maksudnya kita enggak tahu orang-orang yang membangun itu kapan gitu ya, membangun kapan. Kemudian kalau sosialisasi bisa saja sih, tapi nanti tolong dikonsultasikan dulu deh dengan mentornya. Jadi dalam waktu 1 bulan itu apa yang bisa kita selesaikan, yang kita yang istilahnya menjadi prioritas yang kita perbaiki dulu deh dalam 1 bulan itu. Begitu ya. Jadi kalau memang belum tertibnya masyarakat ya dikonsultasikan dulu deh dengan mentornya. Takutnya nanti mentornya enggak setuju gitu ya. Jadi gini teman-teman, isu yang kita angkat jadi isu yang berkaitan dengan tugas jabatan kita ya, tugas jabatan kita berkaitan dengan pekerjaan kita.
kemudian kita konsultasi dengan mentor, dan penentuan prioritas usahakan kita berkomunikasi dengan mentor, sehingga nanti teman-teman bisa tahu isu prioritas yang mau saya selesaikan itu yang mana gitu kan. Kan kita nanti menganalisis isu kan, teman-teman sudah diajarkan kan di agenda 1 menganalisis isu pakai APKL, KUSG, gitu ya, Fishbone, sudah ya, sudah dipelajari kan, tinggal kita apply, tinggal kita terapkan nanti dalam tulisan kita. Nah, jadi teman-teman silakan nanti konsultasi dengan mentor, khususnya Bu Aziza ya, kalau mau jadi kurangnya ketertiban, nah, berarti nanti meningkatkan ketertiban gitu ya. Nah, bagaimana mengukur meningkatnya tertibnya masyarakat itu? Nah, itu harus dipikirkan. Gitu ya, Bu Aziza ya. Oke. Sylvia. Iya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sahrin, unit kerja di Rumah Sakit Mokoyurli di bagian instalasi farmasi. Saya sebagai apoteker di sana. Rencana isu yang akan saya angkat, lambatnya pelayanan administrasi pasien dalam pembayaran obat dan kesehatan. Terus? Untuk gagasannya di sini saya menggunakan form penginputan resep. Jadi percepatan pelayanan administrasi pembayaran pasien melalui penginputan resep pasien secara terintegrasi, apotik rawat inap, apotik IGD dengan gudang. Kalau pakai itu bisa kira-kira bisa cepat nggak itu pembayaran resep itu? Iya, insya Allah. Soalnya selama ini Ibu, kalau pasien datang mau bayar, harus dikumpulkan lagi resep dari apotik mana, dicari, terus harganya diketik lagi, itu harganya belum tentu ada di situ, ditanya lagi ke gudang, itu yang bikin lama. Jadi kalau sudah ada di input kan, pasien datang, tinggal lihat saja harganya, di komputer sudah ada. Oke, baik. Ya, sudah dikomunikasikan dengan mentornya ini Bu Sylvia? Sudah Ibu. Oke, baik. Ya, silakan ya. Jadi kalau sudah net sama mentornya, silakan nanti dilanjutkan untuk penyusunan rancangannya. Baik. Siap. Terima kasih Bu Sylvia. Fatima, silakan. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Fatima, unit kerja SDN 4 Lakea. Oke. Adapun isu yang saya akan ambil, tapi masih ini Bu, masih ragu juga Bu. Rendahnya kemampuan baca si peserta didik di kelas tinggi. Rendahnya kemampuan baca peserta didik di kelas tinggi SDN 4 Lakea. Gagasannya melalui pojok baca. Hanya itu saja, pojok baca saja? Masih mau didiskusikan, Bu. Ya, jadi nanti cari saja metodenya ya, cari saja, bukan pojok baca, bukan seperti itu. Jadi cari metodenya untuk meningkatkan literasi itu seperti apa gitu ya, bikin sesuatu yang kreatif gitu ya. Mungkin dengan kegiatan dengan kegiatan one book, one day, one book, terserah deh pokoknya idenya seperti apa, tapi jangan hanya pojok baca. Nah, ada itu bagaimana cuma bikin pojok baca dalam 1 bulan, terus apa yang mau kita lakukan lagi selain pojok baca. Itu pojok baca kan cuma wadahnya mereka untuk membaca. Intinya bagaimana mereka bisa membaca kan gitu. Nah, jadi nanti bikinkan satu kegiatan kreativitas, jadi menjadikan program, mungkin program di pagi hari atau program di siang hari atau program di pembelajaran di selesai sekolah. Jadi silakan nanti berpikir kreatif ya Bu Fatima ya, jangan itu pojok baca so banyak sekali yang bikin pojok baca, pusing dengar itu pojok baca itu gitu. Tapi
apakah dengan membuat pojok baca itu bisa meningkatkan kemampuan membaca gitu ya. Jadi bikinkan satu kegiatan pojok baca salah satu wadah, tambah lagi bukan hanya pojok baca, banyak sekali yang bisa kita bikin ya, media-media bacaan banyak sekali yang bisa kita buat, pohon literasi, pohon apa, banyak sekali tuh istilah-istilahnya ya. Silakan nanti, jadi nanti bikinkan kegiatan, nanti kita bisa bikin pojok baca, bikin majalah dinding, bikin terserah deh, pokoknya Bu Fatima yang paling tahu apa yang harus dibikin gitu ya, sehingga nanti bisa meningkatkan kemampuan membaca itu, dan harus bisa dipastikan apa yang kita buat itu memang betul-betul bisa meningkatkan kemampuan membaca gitu ya Bu Fatima ya. Silakan nanti berpikir kreatif lagi. Nah, kita beri nama kegiatan gitu. Jadi jangan hanya meningkatkan kemampuan membaca dengan pojok baca. Wah, belum tentu bisa itu ya. Jadi bikinkan satu kegiatan. Satu nama kegiatan gitu ya. Oke. Sekarang Bu Dini, silakan. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Dini Noviani. Saya dari instansi BKPSDM Kabupaten Bohol, jabatannya Asesor SDM. Untuk isu yang saya angkat itu belum tersedianya informasi mengenai assessment center di BKPSDM Kabupaten Bohol. Karena kan beberapa kali di sini juga mengadakan penilaian kompetensi, tetapi informasi menyeluruh tentang assessment center-nya itu belum ada. Jadi gagasannya itu mau membuat infografis tentang assessment center, entah itu buku saku dalam bentuk digital, flipbook, maupun cetak. Seperti itu. Oke, baik. Sudah dikomunikasikan dengan mentornya? Sudah, Bu. Sudah beberapa bulan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, silakan ya dilanjutkan asal mentornya sudah oke, kita sudah bisa menyusun pelan-pelan nanti rancangannya ya, mulai dari bab 1 dan sampai ke bab 2. Baik, makasih Bu Dini. Dewi, silakan, Dewi Sartika. Silakan Dewi. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Nama saya Dewi Sartika dari instansi Rumah Sakit RSUD Rumah Sakit Mokoyorli, Bu. Sebagai perawat. Susahnya Bu, maaf belum saya konsul sama mentor, tapi yang rencana saya angkat. Bu. Yang rencana saya angkat, kurang optimalnya alur pembuatan kartu Indonesia Sehat di ruang Asoka RSUD Mokoyorli. Penjelasannya, saya mau membuat optimalisasi alur pembuatan KIS melalui leaflet. Jadi nanti saya rencananya mau buat leaflet Bu untuk alur pembuatan kartu KIS. Jadi keluarga pasien sudah terarah untuk bikin KIS, Bu. Oke. Itu saja yang mau dibikin? Ibu masih mau konsultasi sama mentor, Bu. Iya, oke. Jangan hanya bikin 1 bulan ini yang kita mau kerja, ini cuma mau bikin leaflet, itu bikin leaflet 1 hari selesai loh itu. Bikin leaflet itu 1 hari selesai. Jadi kita nanti bisa nanti diperluas lagi perbaikan yang mau kita rencanakan ya. Jadi di dalam 1 bulan itu ya, karena kita banyak loh waktunya itu ya. Kalau sekedar cuma bikin leaflet, kasih informasi ya 2 hari selesai gitu ya. Jadi nanti dipikirkan lagi apa yang harus kita lakukan lagi. Membuat leaflet salah satu kegiatan yang kita bikin, tambah lagi apa yang bisa kita lakukan lagi. Oke, Bu Sartika ya. Oke, baik. Makasih. Pak Arianto. Pak Arianto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arianto SIP. Saya dari instansi Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bohol. Untuk rencana isu yang akan saya angkat yaitu optimalisasi kinerja Satuan Polisi Pamung Praja dalam penertiban pedagang kaki lima. Misalnya yaitu mungkin untuk pembuatan SOP baru dalam penugasan.
Oke. Mungkin bukan optimalisasi kinerja, langsung saja ya optimalisasi penertiban gitu. Nggak usah kata kinerja, nanti mengukur kinerja susah loh, Pak Rianto ya. Jadi mengukur kinerja itu ada indikator-indikatornya gitu ya, jadi agak susah nanti. Langsung saja optimalisasi penertiban gitu ya. Jadi selain SOP mungkin sudah turun ke lapangan, sudah bisa bikin reward, sudah bisa bikin punishment kayak gitu ya. Jadi silakan nanti dalam 1 bulan itu, jadi kita bikin targetnya nanti penertibannya di mana gitu. Di kecamatan mana, kelurahan mana, apakah sekabupaten Buol kayak gitu ya. Jadi silakan nanti di mana kita fokus yang belum tertib itu di mana gitu. Di mana gitu ya. Jadi yang masih kacau balau itu di mananya, itu kita bisa jadikan sebagai fokus kita nanti untuk melakukan penertiban itu dalam waktu 1 bulan. Bisa ya, Pak Rianto ya? Jadi nanti bikinkan targetnya di mana yang masih kacau-kacau itu di mana itu yang belum tertib itu. Penertiban apa tadi ini? Hewan ternak ya? Pedagang kaki lima khususnya yang semberawut. Di mana itu yang semrawut? Di Bendar, Bu. Penjual ikan yang tidak berjualan lagi di pasar, tidak berjualan lagi pada tempat. Oke. Jadi dalam 1 bulan bisa ditertibkan itu ya di Bendar itu ya. Jadi nanti itu sudah dikonsultasikan dengan mentor itu Pak Rianto? Belum, Bu. Sudah? Belum. Belum. Nah, nanti dikomunikasikan dengan mentornya. Jadi gini, bukan hanya sekedar bikin SOP gitu ya, bikin ini sudah mau di apa itu SOP kalau Anda turun ke bawah tidak lakukan penertiban dan sebagainya. SOP tinggal SOP gitu kan Pak Rianto ya. Jadi salah satunya bikin SOP iya, bikin alur layanan oke, bikin edukasi oke, terserah deh. Pokoknya nanti yang pasti usahakan bisa menunjukkan kondisi sebelum kita lakukan penertiban dan kondisi sesudah kita lakukan penertiban. Jadi bikinkan fotonya, bikinkan videonya gitu ya. Oh, kondisi sebelumnya seperti ini nih di Bendar. Kemudian saya mau lakukan penertiban nih dalam 1 bulan. Apa yang harus saya lakukan? Boleh, tidak masalah. Nanti konsultasi dengan mentor. Gitu ya Pak Rianto ya? Bisa ya? Bu, makasih, Bu. Iya, baik. Neti, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niti Ramadaningsi, instansi dari RSUD Mokoyurli Buol, jabatan perawat ahli pertama. Di sini isu yang saya angkat, kurangnya kepatuhan pasien dan keluarga dalam pencegahan penularan tuberkulosis paru di ruang isolasi RSUD Mokoyurli Buol. Gagasannya sosialisasi tentang penularan tuberkulosis paru melalui media leaflet dan banner. Itu saja. Mau bikin banner saja dengan leaflet ini 1 bulan ini. Kira-kira apa lagi yang bisa dibikin? Mau dikonsultasi lagi dengan mentor itu. Jadi jangan cuma bikin banner, bikin banner, pesan banner 1 hari, 2 hari jadi. Leaflet, bikin leaflet 1 hari jadi. Terus maksudku apalagi yang bisa kita lakukan gitu ya berkaitan dengan penyakit TBC ini gitu ya. Banyak sekali yang kita bisa lakukan, bisa home caring, bisa apa, banyak ya. Salah satunya leaflet boleh, salah satunya banner boleh gitu, tapi ada lagi yang harus kita lakukan gitu. Bisa ya, nanti ya dikembangkan kegiatannya sehingga betul-betul dalam 1 bulan itu ya kita bisa optimalisasi betul kegiatan kita sehingga hasilnya itu betul-betul bisa bermanfaat. Itu ya, Neti ya? Oke, baik. Samsul Bahri. Ya, makasih Bu. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri. Saya dari instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jabatan Pelaksanaan Jalan dan Jembatan. Jadi isu yang saya angkat di sini yaitu kurang optimalnya pelaksanaan pekerjaan jalan aspal lapisan permukaan penetrasi atau biasa disebut dengan aspal makadam. Kemudian gagasannya di sini sebenarnya saya masih mengambil 2 pilihan, Bu, tergantung waktu yang bisa saya tempuh. Pertama, penyusunan petunjuk pelaksanaan pekerjaan jalan. Dan kedua, saya mencoba membuat sistem informasi pelaporan pekerjaan progres secara online. Jadi update setiap harinya ada pekerjaan, Bu. Tapi masih mengonsultasikan dengan mentor dulu. Oke, ya.
silakan dikonsultasikan dengan mentornya ya Pak Samsul Bahri ya. Jadi nanti insya Allah hari Jumat, ya kan ini kan hari Selasa ya, hari Jumat itu sudah net semuanya ya. Jadi kita sudah nanti menampilkan isu yang sudah net yang kita mau angkat di dalam penyusunan rancangan. Baik, makasih Pak Samsul. Ade Sari, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya Ade Sariwanti, unit kerja SDN 14 Bokat. Adapun isu yang saya ambil, kurangnya kesadaran warga sekolah akan pentingnya menjaga kebersihan di SDN nomor 14 Bokat. Gagasan kreatif isu optimalisasi kebersihan lingkungan berbasis partisipasi warga sekolah melalui gerakan memungut sampah 5 menit sebelum belajar. Salah satu ada beberapa kegiatan yang rencananya yang akan saya lakukan, membuat spanduk tentang himbauan kebersihan di sudut-sudut sekolah, karena sampai sekarang ini tidak ada spanduk yang menghimbau seperti itu. Yang kedua, mengaktifkan kembali bank sampah dengan menyediakan karung-karung bahan bekas per kelas, atau membuat rumah sampah plastik seperti dari kotak untuk dari tempat penyimpanan bahan bekas seperti sampah bekas seperti gelas-gelas seperti itu yang plastik. Terus membuat alat kebersihan dari limbah lingkungan atau bahan bekas seperti itu. Oke, baik. Nanti dikonsultasikan dengan mentornya lagi ya ininya. Oke. Mungkin dia enggak usah bilang gerakan 5 menit apa pungut sampah, mungkin langsung saja gerakan bersih lingkungan atau ada kita bikinkan nama programnya. Kalau cuma bilang 5 menit ya berarti cuma waktu itu saja mau mengut sampah, waktu lain enggak dang gitu. Jadi nanti silakan nanti apa ini dipikirkan untuk ide kreatifnya ya, silakan. Nah, kita bisa bikinkan nama programnya gitu. Oke, baik, makasih Pak Arifandi, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Arifandi, unit kerja SDN 12 Gadung. Isu yang saya akan angkat yaitu belum optimalnya penggunaan media pembelajaran. Gagasan isu meningkatkan kreativitas guru dalam penggunaan media-media pembelajaran. Oke. Guru yang mau sasarannya ini? Iya Bu, guru. Guru. Jadi apa yang rencananya? Pak Arifandi mau bikin apa itu guru-guru? Mau meningkatkan kreativitas guru. Maksudnya mau mengenalkan media-media pembelajaran dan tata cara bagaimana menggunakan media pembelajaran. Oke. Medianya apa saja? Selain buku, media-media kayak media cetak, kayak majalah, foto-foto, terus ada media video Bu, yang perkenalkan lewat slide-slide. Oke. Iya. Jadi silakan nanti dikomunikasikan dengan mentornya ya Pak Arifandi ya. Jadi ini ya, Bu. Apa ini bisa sih enggak masalah sih. Jadi peningkatan kompetensi guru dalam penggunaan media-media pembelajaran. Oke, tidak masalah. Cuma nanti ini harus dipikirkan baik-baik karena apa ini berkaitan dengan penggunaan media dan kita harus fokus pada apa ini teman-teman guru gitu ya, teman-teman guru. Mudah-mudahan teman-teman guru bisa diajak kerjasama karena harus dibuktikan tuh Pak Rifandi bahwa guru-guru itu sudah lebih kreatif di dalam penggunaan media pembelajaran seperti itu. Oke, baik teman-teman semua, ada lagi yang sudah semua ya menyampaikan isunya sudah ya. Oke, dan kalau yang sudah clear, oke, jadi silakan nanti tinggal melanjutkan untuk penyusunan rancangannya mulai bab 1 sampai bab 2 ya. Kemudian untuk yang belum clear nanti bisa komunikasi lagi dengan mentornya masing-masing. Jadi ingat gini, kita punya waktu yang panjang selama sebulan ya. Jadi betul-betul kita optimalisasi waktu itu sehingga kita kegiatan kita itu jangan hanya kegiatan bikin leaflet, bikin banner, sudah sosialisasi selesai. Itu mah 1 minggu selesai ya. Jadi bikin banner, bikin leaflet selesai itu 2 hari, 3 hari selesai.
Nah, kita punya waktu 30 hari gitu. Apa lagi yang bisa saya lakukan gitu ya, dalam betul-betul bisa kita maksimalkan waktu kita itu dalam waktu 1 bulan itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan tugas jabatan kita di unit kerja masing-masing. Bisa ya? Ya, teman-teman ya. Jadi betul-betul kita manfaatkan waktu itu untuk bisa menunjukkan bahwa saya ini calon aparatur sipil negara yang betul-betul kompeten ya di dalam menyelesaikan isu-isu atau permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja kita. Bisa ya, teman-teman ya. Nah, jadi nanti teman-teman untuk hari Jumat, teman-teman itu sudah menampilkan kita masing-masing sudah presentasi isu yang sudah net ya. Jadi isu yang sudah sekarang kan sudah ada yang sudah hampir net nih, ada yang sudah net. Nah, semuanya sudah konsultasi lagi dengan mentor ya. Setelah selesai dari sini konsultasi baik-baik dengan mentor. Mungkin tadi sudah isunya ini Bu, ini saya mau kerjakan ini. Tapi mungkin ada sesuatu you must edit gitu ya. Jadi Anda boleh tambahkan lagi kegiatan apa lagi yang bisa saya tambahkan sehingga betul-betul nanti apa yang kita kerjakan ini banyak berhasil guna gitu. Nah sekarang teman-teman untuk penugasan di hari Jumat itu teman-teman sudah harus menyampaikan ya isu yang diangkat netnya, gagasannya, kemudian kegiatannya apa saja, kemudian tahapan kegiatannya apa saja ya tahapannya. Jadi kalau tahapan nanti minimal 3 tahapan, kemudian nilai yang mau diaktualisasikan itu. Ya, nilai-nilai yang mau diaktualisasikan itu nilai-nilai apa saja. Nah, itu yang teman-teman nanti sudah harus bisa tampilkan pada saat nanti hari Jumat itu. Kita jam 9 sampai setengah 11 kayaknya itu di hari Jumat itu. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Ya, seperti itu nanti teman-teman sudah harus bisa tampilkan yang netnya. Jadi kalau hari ini masih ada yang masih belum fix ininya, boleh konsultasi lagi dengan mentornya masing-masing. Bisa ya, teman-teman ya? Oke. Nah, sekarang saya mau bagi untuk rancangannya. Untuk rancangannya di Kolabjar itu sudah ada ya ininya formatnya ya. Kalau tidak salah Ibu sudah share formatnya ya. Sudah dilihat formatnya teman-teman? Sudah atau belum? Ini kelihatan enggak ini kelihatan? Kelihatan. Ya, baik. Jadi nanti teman-teman ya sudah bisa menyusun perlahan-lahan ya. Jadi untuk laporannya ada 2 bab ya, 2 bab. Jadi ada bab pendahuluan. Jadi pendahuluan ini nanti ada berisikan latar belakang. Jadi di latar belakang itu ada penetapan isunya. Jadi apa isunya, isu yang diangkat, yang isu prioritas itu, ini tentu Anda harus penetapan isu ini harus Anda awali dengan membuat analisis isu gitu ya. Jadi mulai pakai APKL-nya, OSG-nya, Fishbone-nya kayak gitu ya. Kemudian Anda jelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Bagaimana sih kondisi saat ini di tugas jabatan teman-teman? Bagaimana kondisi yang diharapkan? Kemudian teman-teman membuat analisa dampak isu. Apa jika isu ini tidak kita selesaikan, dampaknya apa? Nah, itu masuk di bagian latar belakang. Jadi teman-teman sudah boleh menyusun perlahan-lahan. Kemudian di bagian keduanya Anda gambarkan visi, misi daerah, ya gambaran singkat organisasinya, tugas fungsinya, seperti itu. Jadi silakan nanti teman-teman menyusunnya, masukkan ini tugas fungsi juga masing-masing peserta. Kemudian bagian keempatnya ada tujuan. Jadi apa tujuannya? Ya, kemudian tujuan untuk penyelesaian isunya apa gitu ya. Kemudian tujuannya teman-teman itu menerapkan nilai dasar aparatur sipil negara. Nah, kemudian Anda juga sudah menyusun manfaatnya. Manfaatnya ya penyusunan ini bagi Anda sendiri apa, bagi OPD apa, dan untuk Pemda apa, dan masyarakat apa. Nah, ini untuk bab 1 ya, di bagian pendahuluan. Jadi ada 4 hal yang Anda susun di situ, latar belakang, visi misi, tujuan, dan manfaat.
Nah, nanti pada saat Anda masuk ke bab 2 itu, jadi diawali dengan adanya uraian singkat, nilai-nilai dasar ASN-nya yang aneka itu ya, bikin singkat saja, tidak terlalu panjang gitu ya, memuat nilai-nilai yang mau diaktualisasikan. Kemudian ada peran kedudukan ASN, ini agenda 3 ya, agenda 3 yang berisi 3 mata pelatihan itu, jadi mulai WOG-nya, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Nah, ini Anda masukkan ke dalam, bikinkan narasinya, tidak usah terlalu panjang juga, singkat saja. Nah, setelah itu Anda bikin tabel rencana kegiatan, ya jadi mulai Anda isi unit kerjanya, isu yang diangkat, gagasan pemecahan isu. Tabelnya seperti ini. Jadi tabel ini nanti Anda isi, jadi kegiatannya apa gitu ya. Nah, kegiatannya apa di sini? Misalnya kegiatan sosialisasi, berarti tahapan kegiatannya minimal 3. Tahapan kegiatan itu minimal 3, jadi ada tahapan input, proses, output ya, minimal 3. Jadi kalau kegiatannya sosialisasi berarti mulai menyusun bahan sosialisasi, mempersiapkan sosialisasi, pelaksanaan, sampai kita membuat evaluasi ataupun pelaporan dari sosialisasi tersebut. Nah, seperti itu nanti kegiatan tahapannya. Nanti outputnya itu outputnya itu masing-masing per tahapan. Jadi kalau tahapannya ada 3, ya berarti di sini nanti juga outputnya ada 3 gitu ya. Jadi outputnya ada output untuk input, prosesnya dan sampai hasilnya gitu ya. Jadi masing-masing itu ada outputnya. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan, jadi kalau misalnya di sini kegiatan sosialisasi, nah ini cenderungnya kemana berkaitan dengan agenda 3, apakah pelayanan publik, apakah WOG, apakah manajemen ASN. Jadi kegiatan di sini Anda kaitkan dengan agenda 3. Nanti tahapannya ini Anda kaitkan dengan agenda 2. Jadi di sini nanti tahapan kegiatan yang input, proses, output ya minimal 3 itu berkaitan dengan nilai-nilai anekanya ya, aktualisasi nilai-nilainya. Silahkan dimasukkan gitu ya. Jadi nanti nilai-nilainya jangan asal taruh saja, harus betul-betul nilai itu terkait erat dengan tahapan-tahapan kegiatan tersebut. Kemudian untuk kontribusi terhadap visi misi ini kita kaitkan dengan kegiatan. Jadi misalnya sosialisasi, perizinan, perumahan misalnya. Nah di sini kontribusi kegiatan sosialisasi itu untuk mencapai visi misi nomor berapa. Ya, jadi visi Pemda, kemudian misi nomor berapa dari daerah kita. Nah, itu jadi kegiatan kita kaitkan dengan pencapaian pencapaian terhadap misi daerah. Kalau penguatan nilai organisasi, kalau di sini teman-teman taruh di sini nilai jujur, transparan dan sebagainya, maka penerapan nilai-nilai di sini ini akan memperkuat nilai organisasi yang mana. Nilai organisasi ya Anda harus cari di situ nilai organisasi teman-teman itu apa saja. Nah, Anda boleh kaitkan nilai yang saya akan aktualisasikan di sini itu akan memperkuat nilai organisasi yang mana. Nah, itu yang Anda masukkan di dalam penguatan nilai organisasi. Seperti itu nanti teman-teman ya memasukkan kegiatan-kegiatan dalam tabelnya. Jadi jumlah kegiatan minimal 3, jadi minimal 3, jadi usahakan banyak deh kegiatan waktu 1 bulan gitu. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kemudian ini tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Anda buatkan rencana jadwal aktualisasinya. Jadi kegiatannya seperti apa. Oke. Ini ada catatan belum kalau ini untuk untuk alat analisisnya mungkin tidak perlu dimasukkan. Alat analisa identifikasi sudah dalam latar belakang boleh, nggak usah dimasukkan. Tapi kalau mau dimasukkan juga boleh gitu, tidak masalah sih sebenarnya. Cuman kalau tidak dimasukkan ya harus bisa menjelaskan dengan baik nanti. Seperti itu. Itu pada rancangan proposal gitu ya. Tapi kalau saran Ibu masukkan aja deh biar komplit kita punya tulisan.
Seperti itu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada Bu dari saya. Ya, silakan Pak Samsul. Jadi terkait dengan rancangan Bu, apakah rancangan ini harus ada outputnya yang atau bisa dijadikan sebagai dalam bentuk rancangan saja Bu? Kayak saya mau berencana buat pelaporan secara berbasis online, ya jadi aktualisasinya saya ini hanya sampai batasan perancangan aplikasinya nanti Bu. Untuk pelaksanaan pembuatan aplikasinya itu mungkin masih di jangka panjang. Enggak, usahakan jadi. Usahakan jadi dalam 1 bulan. Jadi usahakan aplikasinya jadi dan bisa termanfaatkan di dalam 1 bulan itu. Nah, kalau cuman sekedar ini kita tidak tahu jadi enggak ini aplikasi kalau cuman di rancangan gitu ya. Jadi Pak Samsul usahakan dalam 1 bulan bisa. Kalau untuk desainnya kan 1 minggu bisa lah itu, 1 minggu kita desain, kita isi dan sebagainya gitu ya. Jadi walaupun belum terisi semua tapi sudah bisa dimanfaatkan. Gitu ya. Jadi maksudnya nanti jangka panjangnya yang full. Kan kita mau masukkan data banyak tuh kan. Nah, jadi bisa saja. Jadi usahakan dalam 1 bulan ini aplikasi jadi. Dan sudah bisa kita kan mau pakai aplikasi kan Pak Samsul Bahri ya? Ya, begitu Bu. Jadi usahakan aplikasinya itu jadi dia. Jadi dan kita pengen lihat berapa menu-menu yang terdapat, fitur-fitur yang terdapat di dalamnya gitu ya. Nanti yang jangka menengah, jangka panjangnya mungkin penambahan fitur-fitur saja. Yang pasti aplikasi sudah jadi. Gitu ya. Oke. Jangan hanya nanti pas apa ini? Nggak ada indah-indahnya mau ditampilkan itu kalau cuma baru perencanaan saja. Gitu ya. Jadi usahakan bisa jadi dia dalam 1 bulan. Jadi dalam jangka kita punya kegiatan itu sudah pembuatan aplikasi dan pengisiannya gitu dan pemanfaatannya kegiatan kita ya. Jadi kegiatan kita itu sudah ada pembuatan aplikasi, pengisiannya dan pemanfaatannya. Nah, itu usahakan sudah terjadi 3 kegiatan itu. Baru kita masukkan lagi kegiatan ada evaluasi. Laporan apa yang harus kita evaluasi terhadap aplikasi itu seperti itu. Silakan nanti ditambahkan. Gitu ya, Pak Samsul ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Clear semua ini? Izin Bu bertanya. Silakan. Masalah masalah judul negara Bu yang dimasukkan dalam permasalahan isu juga yang diangkat. Kalau dari pemateri sebelumnya Ibu, kalau isu yang kita angkat itu harus mengandung unsur whole of government, manajemen ASN dengan pelayanan publik Bu. Berarti ditambahkan 1 lagi isunya Bu, jadi 4 dengan bela negara. Begitu Bu atau dihilang? Enggak. Bela negara itu bukan bukan isu. Ini hanya kegiatan tambahan. Jadi isunya tetap 3 ya. Isu yang kita analisis itu isu dari pelayanan publik, WOG dan manajemen ASN. Adapun kegiatan tambahan yang kita gunakan itu salah satunya adalah kegiatan bela negara. Ya. Kegiatan bela negara. Jadi kayak kemarin yang Morowali, nah misalnya Morowali nih ya, Morowali dia di situ dia misalnya optimalisasi penggunaan penggunaan apa sih kemarin, jadi optimalisasi penggunaan media informasi kayak gitu dah. Nah, kemudian ada 1 gerakan dibikin, jadi gerakan 10 November karena pas kegiatan itu kena di Hari Pahlawan. Jadi dia buatlah gerakan 10 November dengan membagikan leaflet alur layanan. Jadi di hari itu dia melakukan 1 kegiatan tapi berkaitan dengan kegiatannya gitu. Jadi di tanggal 10 November Hari Pahlawan dia membagi-bagikan leaflet yang berisi alur layanan perizinan kayak gitu. Tapi di dalam leaflet itu dia taruh selamat merayakan Hari Pahlawan gitu, dan bikin quote Hari Pahlawan bangsaku bla 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 gitu, bikinkan 1 quote yang merayakan
Hari Pahlawan gitu. Nah, itu tapi terkait dengan kegiatan yang dia lakukan. Dia malah bikin alur perizinan dan segala macam gitu, tapi dia bikinkan satu stiker atau satu leaflet yang tertulis di situ. Kan itu bentuk kegiatan bela negara gitu ya. Jadi merayakan Hari Pahlawan di 10 November seperti itu. Jadi silakan teman-teman, ada juga yang dia membenahi ruang laboratorium. Nah, kemudian dia sisipkan satu gerakan 10 November ya, pembenahan ruang laboratorium. Nah, jadi dia mengerjakan itu di hari 10 November, di Hari Pahlawan, mengerahkan semua pegawai ya untuk merayakan Hari Pahlawan dengan berbenah laboratorium. Nah, dia buatlah penataan ruang laboratorium, tapi masih masuk berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Tapi judulnya dia gerakan 10 November, gerakan Hari Pahlawan dan sebagainya. Dikasih masuk di situ, seperti itu. Jadi teman-teman boleh berkreasi, tapi kayaknya teman-teman itu tidak keburu di situ di 10 November itu. Jadi kalau bisa sih gerakan-gerakan lain yang bisa dilakukan, gerakan bersih lingkungan, gerakan apa, boleh silakan. Ya, itu Anda salah satu Anda sisipkan kegiatan-kegiatan bela negara seperti itu. Bisa sebagai tambahan. Kalau dia terkait langsung dengan kita punya isu, lebih bagus lagi sih sebenarnya. Ya, nah itu bisa dipikirkan. Jadi kayak teman-teman itu ada yang dia kegiatan membaca, tapi dia tulis di situ gerakan Hari Pahlawan, lomba membaca puisi kayak gitu. Nah, dia masuk kegiatan literasi, tetapi dia masukkan itu unsur bela negaranya di situ pada saat Hari Pahlawan gitu. Nah, jadi ada teman-teman begitu. Jadi dia di Hari Pahlawan itu mengadakan lomba literasi berkaitan erat dengan penyelesaian isu kayak gitu. Boleh, silakan disisip-sisip saja ya teman-teman. Nanti dipikirkan apa yang mau saya lakukan di 10 November. Cuman teman-teman kayaknya enggak keburu masuk dia, karena teman-teman itu seminar di situ kayaknya, ya enggak keburu masuk di 10 November itu. Tapi silakan nanti buatkan kegiatan-kegiatan lain yang berkenaan dengan kegiatan bela negara, boleh dimasukkan, disisipkan, seperti itu. Saya Pak Bahmit ya. Jadi dia isunya tetap 3 sih dari 3 mata pelatihan itu. Ya, nanti yang mana yang lebih dominan dan prioritas untuk kita selesaikan. Jadi berpikirnya pokoknya 1 bulan itu waktu yang panjang, banyak sekali yang bisa kita selesaikan di kantor kita. Seperti itu. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti teman-teman kalau menyusun nilai, karena kita itu namanya habituasi, nilai itu jangan muncul cuma satu-satu ya. Satu-satu, usahakan nilai itu muncul berulang supaya new habit-nya terbentuk. Jadi misalnya saya mau terapkan nilai transparan, tiba-tiba pas dilihat di rancangan, transparan cuma 2 kali muncul, diterapkan, diaktualisasikan, ya tidak terbentuk dong new habit-nya menjadi ASN yang transparan kayak gitu, ya. Jadi usahakan nilai yang kita mau aktualisasikan itu nilai itu selalu berulang gitu. Nilainya selalu berulang sehingga pada saat kita buat matriks ya, matriks berapa kali sih saya mengaktualisasikan nilai transparansi misalnya, pas dilihat saya 20 kali saya mengaktualisasikan nilai transparansi, sehingga terbentuk itu new habit-nya kita gitu ya, kebiasaan baru kita untuk punya nilai transparansi, sehingga terbentuklah karakter kita adalah ASN yang punya karakter yang transparan, jujur, integritas dan sebagainya. Bisa ya teman-teman ya. Jadi jangan hanya muncul 1 kali nanti nilainya itu. Jadi di setiap tahapan itu usahakan muncul berulang itu nilai-nilai nanti yang mau kita aktualisasikan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan. Masih kurang jelas tadi di slide yang Ibu share, boleh tidak menggunakan diagram fishbone, tapi di apa Ibu? Boleh tidak menggunakan diagram fishbone karena kalau yang sementara saya rancang ini hanya satu-satu per poinnya, misalnya skillnya hanya 1, surrounding hanya 1, sistem hanya 1, supplier hanya 1.
boleh menggunakan diagram fishbone dengan hanya 1 per poinnya, Bu? Gini, jadi nanti pada saat teman-teman membuat analisis, kan teman-teman mau bikin prioritas gitu ya, pakai APKL. Kalau di APKL-nya masih tersaring, masih ada beberapa yang belum. Maksudnya APKL itu teman-teman pakai centang-centang gitu atau pakai nilai-nilai gitu yang diajarkan. Pakai poin atau pakai centang-centang, memenuhi syarat kayak gitu. Pakai poin. Pakai poin. Iya. Pakai poin. Terus siapa yang ngajar kemarin agenda 1? Bu Vivi, Bu. Oke. Jadi kalau pakai poin, terus yang tertinggi yang langsung diambil ya, tidak pakai USG lagi ya? Atau masih pakai USG? Bisa pilih salah satunya. Bisa pilih salah satunya. Iya, bisa juga diambil. Jadi kalau dia sudah pakai poin-poin, kemudian angka tertinggi sudah ada 1, kecuali angka tertingginya ada 2 atau 3 sama nilainya, berarti harus USG lagi, kan gitu, untuk mencari prioritasnya. Kalau sudah dapat nilai 1, yang prioritas sudah ya 1 saja, langsung masuk ininya, masuk fishbone-nya. Fishbone-nya gini, fishbone-nya itu kan penyebab masalah, ya kan? Nah, penyebab masalahnya itulah yang kalian bikinkan kegiatan. Kan gitu. Penyebab masalah itulah yang Anda bikinkan kegiatan, ide gagasannya. Ya kan? Jadi misalnya di situ rendahnya minat baca. Rendahnya minat baca. Penyebabnya apa? Kurangnya media baca. Ya sudah. Berarti kegiatannya salah satu gagasannya adalah menyiapkan media baca. Kan gitu. Jadi kita mengambil penyebab. Jadi kalau dia makin banyak yang kita tahu penyebabnya, maka makin banyak kegiatan yang kita lakukan untuk memperbaiki itu. Kan gitu. Kalau cuma satu-satu ya sudah, berarti cuma satu-satu saja kegiatannya. Karena penyebab itulah yang akan menjadi kegiatan kita. Betul kan teman-teman? Iya kan? Jadi kalau di situ rendahnya minat baca, apa penyebabnya? Oh, kurang media, tidak ada media bacanya, Bu. Oh, kurangnya media baca, maka bikinlah di situ kegiatan. Oh, saya bikin pojok baca, saya bikin kartu baca, saya bikin media gambar, saya bikin apa ini, sediakan buku perpustakaan. Saya banyaklah kegiatan di penyebab itu gitu ya. Nah, kemudian penyebab yang lain lagi. Apalagi penyebabnya misalnya? Silakan. Nah, itu dibikinkan kegiatan untuk penyelesaian masalahnya. Kan gitu ya, yang diajar ya. Gitu ya. Jadi makanya nanti fishbone-nya itu harus nyambung dengan kegiatan. Penyebabnya apa, terus nanti bikin kegiatan aneh gitu. Ini kayaknya bukan penyebab dari terjadinya isu ini. Kenapa kegiatan ini yang dilakukan gitu. Jadi harus nyambung antara penyebab dari satu isu itu dengan kegiatan yang mau kita lakukan. Oh, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prokes. Nah, kalau kurang pemahaman, apa yang mau kegiatannya? Oh, saya mau edukasi, Bu. Saya mau pendampingan, Bu. Saya mau sosialisasi, Bu. Saya mau ini, Bu. Silakan. Ya, mau ambil satu-satu penyebabnya juga tidak masalah. Ya, mau banyak juga. Jadi ini kan keterampilan Anda untuk menganalisis penyebab masalah itu terjadi. Ya kan? Bagaimana sih kemampuan Anda menganalisis sehingga isu itu terjadi, apa yang menyebabkan gitu. Nah, kalau Anda sangat teliti dan detail, Anda akan tahu itu penyebabnya apa dan bisa menyusun kegiatan-kegiatan untuk mengobati penyebab masalah itu sehingga isu bisa terselesaikan. Gitu ya. Jadi jangan nanti tidak nyambung penyebabnya dengan kegiatan yang mau dilakukan. Harus nyambung dong. Gitu ya. Jadi harus nyambung. Kalau di situ belum tertibnya pedagang kaki lima, penyebabnya apa? Ya kan? Penyebabnya itulah yang kita bikinkan kegiatan gitu. Penyebabnya itu apa? Mereka kenapa tidak tertib gitu? Mengapa mereka tidak tertib? Apa penyebabnya? Mungkin mereka tidak paham ada aturan, ya kan? Belum pahamnya mereka terhadap aturan untuk berdagang misalnya. Kemudian apa kegiatan yang mau kita lakukan? Nah, seperti itu.
Jadi silakan nanti teman-teman susun baik-baik untuk fishbone-nya sehingga nanti kita bisa terarah kita untuk menyusun kegiatan-kegiatan dari penyelesaian masalah itu. Bisa ya, Bu Adesari ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Arifandi, gimana? Aman dunia? Ya. Jadi nanti usahakan nanti kita betul-betul kita berdayakan betul waktu kita 1 bulan itu untuk bisa memperbaiki ya, Jadi ini kesempatan kita untuk latihan untuk memperbaiki adanya masalah-masalah di lingkungan kerja kita dan kita solve it, kita perbaiki itu dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Bisa ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nilai-nilai aman ya, nilai-nilai ya. Kalau nilai-nilai aman gitu ya, teman-teman silakan nanti mengaktualisasikan nilai-nilainya. Jadi nanti gini, jadi gini teman-teman, kita ini menyusun rancangan sebenarnya fokusnya di nilai, ya. Nah, kita ini kan judulnya rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, benar kan? Jadi yang kita fokus di sini sebenarnya bukan di kegiatannya kita, ya, tapi kita fokus itu di aktualisasi nilai. Nah, jadi di situ makanya nanti teman-teman di situ mulai berkaca, mulai bercermin, saya ini ya nilai apa yang belum melekat bagus di diri saya. Mungkin ada nilai disiplin, ya. Maka nilai disiplin itulah yang Anda masukkan berulang-ulang. Bu, saya ini kurang mandiri saya, Bu. Apa-apa saya selalu minta bantu orang. Saya mau fokus untuk aktualisasi nilai mandiri misalnya. Nah, silakan masukkan nilai mandiri itu secara berulang di setiap tahapan kegiatan yang kita laksanakan. Sehingga nanti kita betul-betul bisa menjadi orang yang mandiri, gitu. Bisa ya, dipaham ya, teman-teman ya. Jadi dilihat itu nilai-nilai yang masih kurang di diri kita. Nah, itulah yang kita mau fokus untuk kita aktualisasikan supaya nih habitnya bisa terbentuk. Bisa ya, Bu, saya ini Bu tanggung jawab masih kurang Bu, gitu. Misalnya tanggung jawab saya masih kurang, saya mau betul-betul mau terbentuk new habit saya menjadikan saya orang bertanggung jawab. Maka usahakan di hampir setiap tahapan kegiatan itu nilai tanggung jawab masuk. Sehingga ini saya di sini tanggung jawab, di sini saya tanggung jawab, di sini saya tanggung jawab. Bu, saya ini orangnya kurang peduli, Bu. Peduli misalnya ya, nilai peduli. Nah, sekarang saya mau mengaktualisasikan dalam 1 bulan ini betul-betul saya mau mengaktualisasikan nilai peduli. Maka nilai peduli itu yang kita munculkan banyak-banyak. Peduli. Sehingga nanti pada saat selesai aktualisasi, terbentuklah nilai peduli itu pada diri kita. Ya, karena kita ini rancangan aktualisasi nilai sih sebenarnya ya. Nah, cuman kita mau mengaktualisasikan nilai tentu ada kegiatan, ya kan? Bagaimana kita mau terapkan nilai peduli kalau tidak ada kegiatan gitu ya? Jadi silakan, Bu, saya mau bikin pojok baca, saya mau bikin bahan bacaan, saya mau bikin kreasi media belajar, saya mau pakai nilai peduli. Ah, boleh, silakan. Ulang-ulang terus itu nilai peduli sehingga terbentuklah kepedulian kita kepada teman-teman guru yang masih kurang menggunakan media-media gitu ya. Terbentuklah nilai peduli kita terhadap teman-teman guru misalnya. Silakan dimasukkan. Gitu ya. Jadi nanti dilihat nilai-nilai mana yang masih kurang di diri saya, ya. Nilai-nilai mana yang masih kurang di diri saya, itulah yang teman-teman masukkan. Oh, mungkin nilai kreatif. Aduh Bu, kemarin-kemarin saya kayaknya kurang kreatif deh Bu, tentang ini, tentang itu. Saya betul-betul pengen saya menjadi orang yang punya kreativitas tinggi. Maka nilai komitmen mutu kreativitas itu selalu muncul. Nilai inovatif muncul. Jadi apa-apa yang kita lakukan ada nilai inovatif sehingga terbiasalah kita berinovasi ya di dalam pelayanan. Seperti itu nanti ya teman-teman ya. Jadi kita nanti fokusnya menyusun ini adalah fokus pada nilai. Bisa? Bisa? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Aman mah ini? Untuk nilai organisasi gimana? Semua teman punya nilai organisasi? Tidak masalah dengan nilai organisasi, semuanya ada? Bu, yang nilai organisasi yang maksudnya itu yang mana, Bu? Nah, itu kan. Nilai organisasi ya organisasi. Kalau Satpol PP ada enggak nilai organisasinya? Nah, itu cari tahu dulu. Ya, jadi misalnya kalau Ibu di BPSDM itu ada 3 nilai organisasi. 3. BPSDM mempunyai nilai organisasi sinergitas, integritas, profesional. Biasanya kita suka yel-yel SIP. BPSDM SIP gitu. Jadi sinergitas, integritas, profesional itu kantor Ibu gitu. Nah, sekarang teman-teman sudah harus cari tahu ya untuk nilai organisasi masing-masing. Jadi kalau di rumah sakit seperti apa, Satpol PP seperti apa, di sekolah nilai-nilainya ada enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya, Bu, tidak ada di kantorku itu nilai-nilai itu, Bu. Nah, ya kan? Kalau di sekolah enggak ada berarti naik ke dinas pendidikan. Kalau dinas pendidikan enggak ada berarti naik sampai ke Kementerian Pendidikan, cari itu nilai-nilainya ya, itu ada itu nanti bisa searching ya nilai-nilai organisasi. Kalau di sekolah enggak ada, ke dinas pendidikannya tidak ada, dinas pendidikan provinsi enggak ada, naik ke kementerian gitu ya. Kementerian Pendidikan pasti punya nilai-nilai organisasi. Nah, itulah yang nanti teman-teman masukkan ke dalam nilai organisasinya seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti diisi, tetap diisi karena kita mau melihat nilai yang sudah kita aktualisasikan itu memperkuat nilai organisasi kita yang mana. Ya, jadi ada nilai individu kita dengan kita kuat dengan nilainya kita, maka akan memperkuat juga nilai organisasi yang ada. Bisa seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi nanti diperhatikan itu. Jadi usahakan jangan kosong tuh nilai organisasi nanti. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aman? Aman? Visi misi Ibu, visi misi daerah atau visi misi sekolah? Saya tadi masih kurang jelas. Visi misi Pemda sih. Kalau mau dimasukkan visi misi sekolah juga enggak masalah sih, tapi visi misi ini ke visi misi Pemda saja deh. Jadi dengan Anda mengerjakan tugas-tugas ini, visi Pemda akan tercapai gitu ya. Visi misi Pemda sajalah, kasih masuk biar seragam ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Bu, izin Bu bertanya mengenai misalnya kalau kita Bu sulit isu yang diangkat itu sulit dapatkan unsur dari WOG Bu, Wall of Government. Maksudnya sulit itu dalam tupoksi kita itu Bu, tugas pokok kita apa bisa diambil dari luar itu, tapi masih dalam, misalnya di tempat saya kerja masih di dalam lingkungan rumah sakit, Bu. Jadi gini, kita tidak usah fokus ke WOG, pelayanan publik, manajemen ASN deh, nggak usah deh gitu. Jadi begini, teman-teman fokus saja isu yang berkaitan dengan tugas jabatan sekarang. Ya, tugas jabatan sekarang. Nanti pendekatan penyelesaian isunya itu mau pakai WOG kah, pelayanan publik kah, atau manajemen ASN. Gitu. Gitu ya. Jadi misalnya, Bu, yang bermasalah itu di sini, Bu, di sini, Bu, di sini, Bu, gitu. Nah, kemudian Anda penyelesaiannya itu ala WOG kah, pelayanan publik kah, atau dengan manajemen ASN. Bisa ya, teman-teman ya? Bisa dipahami nih maksud Ibu? Jadi tidak usah bilang, oh ini isu ini saya punya ini mana WOG-nya mana, enggak usah lah bikin susah diri gitu. Jadi kita ini bikin nyaman-nyaman diri kita aja deh gitu ya. Jadi Pak Bahmid, jadi silahkan saja identifikasi sebanyak-banyaknya isu yang berkenaan dengan tugas jabatan teman-teman. Kalau kita tidak bisa memaksakan bahwa ini harus ada WOG-nya masuk, WOG itu kan kerjasama eksternal. Nah, sekarang yang saya mau perbaiki yang di internal saya ya enggak masalah gitu. Jadi kalau misalnya ini ya ada misalnya di sekolah ada siswa yang mau masuk sekolah. Persyaratannya tidak lengkap. Misalnya harus ada akte lahir, harus ada KK gitu ya. Nah, dan sebagainya, harus ada akte lahir, harus ada KK, harus ada akte nikah dan sebagainya misalnya. Tiba-tiba si anak ini mau masuk tidak bisa memenuhi persyaratan yang ada di sekolah. Ya kan?
Nah, ini kan tidak mungkin anak-anak didik ini kita tolak untuk masuk ke sekolah kita kan? Berarti penyelesaiannya nanti kita bisa pakai WOG, kan gitu. Oh, saya nanti mau kerjasama dengan Dukcapil, dengan ini saya akan bantu orang tua siswa untuk mengurus misalnya akte lahirnya supaya anak ini tetap bisa masuk sekolah di saya gitu ya. Saya mau bantu orang tuanya gitu untuk kerjasama dengan Dukcapil untuk bisa keluarkan kakaknya dan sebagainya. Kita yang turut membantu membangun kerjasamanya gitu sehingga siswanya tetap bisa masuk, kan gitu. Nah, itu pendekatan ala WOG dengan permasalahan misalnya penerimaan siswa baru. Kan kayak gitu. Penerimaan siswa baru itu kadang-kadang sekolah tidak mau terima anak-anak murid itu. Benar kan? Dengan alasan tidak ada kakaknya, tidak ada akte lahirnya, tidak ada ininya. Terus kita berdiam diri. Nah, kita kan tidak mungkin berdiam diri. Nah, apa yang harus saya bangun? Mungkin Anda bisa bikin loket-loket di sekolah. Ada Dukcapilnya, ada surat keterangan dari kelurahan apa segala macam lah yang dibutuhkan sehingga si anak bisa tetap masuk sekolah. Jadi itu penyelesaian ala WOG kayak gitu ya. Bisa ya teman-teman ya. Jadi tinggal teman-teman itu memilihnya itu mau diselesaikan secara mana, WOG kah, pelayanan publik kah, atau di manajemen ASN. Seperti itu Pak Bahmid ya. Jadi Pak Bahmid jangan terlalu berpikir, Bu, kalau ini tidak ada kaitan dengan WOG bagaimana Bu? Wah, kalau memang bukan penyelesaiannya bukan ala WOG ya enggak usah dipaksakan dong, gitu. Gitu ya Pak. Fokus penyelesaian isunya berdasarkan WOG, unsur-unsur itu ya Bu. Iya, seperti itu. Jadi kayak tadi saja Ibu kasih contoh tadi, kalau ada siswa masuk mendaftar di kita, tidak lengkap persyaratannya, dan kita akan menolak seperti ini. Mohon maaf Bu, Bapak Ibu, anaknya Bapak Ibu kasihan tidak bisa saya kasih masuk di sini. Soalnya tidak lengkap persyaratannya, tidak ada akte lahirnya, tidak ada kakaknya, tidak ada ininya. Sekarang kan kita pelayanan publik, berkaitan pelayanan publik harus memuaskan masyarakat, benar kan? Dari satu sisi kita harus memberikan kepuasan kepada masyarakat. Nah, kalau masyarakat tidak puas, ya kita tidak berhasil dong sebagai pelayan masyarakat gitu ya. Masa hanya gara-gara anakku tidak ada akte lahir, tidak ada kakak, tidak ada ini, tidak bisa sekolah. Ngamuk orang tua pasti, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Oh, saya mau melakukan penyelesaian isu ini dengan pendekatan WOG misalnya. Oke, saya mau bangun kerjasama dengan Dukcapil, saya mau kerjasama dengan kelurahan, saya mau kerjasama dengan ini, sehingga siswa yang datang, walaupun belum ada perlengkapannya, saya tetap terima dan saya akan mengurus kelengkapan administrasinya sehingga anak ini tetap bisa masuk sekolah. Udah, selesai penyelesaian isunya. Seperti itu ya. Bisa ya, teman-teman ya. Jadi nanti silakan. Jadi kalau misalnya, oh Bu, nanti saya di pelayanan publiknya Bu, nanti untuk penyelesaian, iya pelayanan publik boleh gitu, silakan. Oh Bu, saya nanti di manajemen ASN-nya saya masuknya. Oh di manajemen ASN-nya Bu, di sini data terhambur Bu, ini semua terhambur, tidak tertib, tidak rapi dan sebagainya. Saya mau bikin pendekatan penyelesaian isu ini dengan manajemen ASN. Saya bikin perencanaan, pelaksanaan tugas saya laksanakan, saya evaluasi, saya laporkan hasilnya, saya seperti itu. Oh, saya bikin perencanaannya, Bu. Oh, saya bikin aplikasi, Bu. Kemudian saya isi, Bu, aplikasinya, Bu. Kemudian saya review, Ibu. Kemudian saya, itu pendekatannya ala-ala manajemen ASN. Kayak gitu. Bisa ya, teman-teman lebih paham ya ke arah sana ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Ibu, permisi. Ya, silakan. Untuk di tabel APKL atau USG, ini kan ada yang metode yang menggunakan skala Likert, poin 1 sampai 5, ada yang plus minus. Itu tergantung kita kan, nggak mesti yang, kalau saya berencana mau pakai yang plus minus itu, jadi nggak yang skala Likert. Tidak masalah, nanti jelaskan saja sumbernya gitu ya. Jadi sumber kita mengambil teknik itu dari mana gitu ya. Jadi kan ada orang pakai 1 sampai 5, ada yang cuma centang-centang saja gitu, tercentang 4-nya memenuhi syarat, ya sudah kayak gitu. Ada juga yang plus minus, silahkan, enggak ada masalah itu mah. Yang penting paham cara menggunakan tools itu. Ya, paham cara menggunakannya sehingga teman-teman bisa
menentukan dari banyaknya isu itu, kita bisa menentukan yang mana prioritas yang harus kita dahulukan untuk kita selesaikan. Jadi kalau isu ada 5, sebenarnya semuanya 5-5 harus kita selesaikan. Intinya kan gitu, 5-5 itu harus kita selesaikan semuanya. Tapi kita tentu tidak bisa langsung menyelesaikan 5 itu sekaligus. Maka kita tentukan dulu prioritas, yang mana pertama saya selesaikan dulu, yang kedua yang mana, yang ketiga yang mana, keempat mana, yang 5 mana gitu. Jadi tentu kita prioritas pertama dulu yang kita mau selesaikan. Seperti itu. Bisa ya? Oke. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada ya kita bubar jalan ini. Yang penting sudah clear semua gitu ya. Jadi setelah ini langsung langsung mengerjakan di bab 1-nya gitu ya. Langsung kerjakan di bab 1. Kemudian nanti mulai mengerjakan di bab 2, dan ingat ya, jadi kita ini fokus adalah untuk membuat rancangan aktualisasi nilai. Jadi kita nanti fokusnya di nilai, bukan di kegiatan, ya, nilai. Jadi nilai-nilai. Jadi teman-teman itu fokus sudah, oh saya nanti di akuntabilitas saya fokus untuk aktualisasi nilai ini. Saya di nasionalisme saya fokus di nilai ini. Nah, jadi jangan miskin nilai kita, ya. Jangan miskin nilai. Jadi banyakin nilai yang mau kita aktualisasikan selama kurang lebih 1 bulan itu. Bisa ya, teman-teman ya? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Silakan. Ya. Masih ada yang mau ditanyakan yang belum clear? Nanti teman-teman bikin grup saja nanti ya, bikin grupnya. Kemudian ini bikin grup nanti, siapa yang ini ya, nanti bisa dimasukkan saja Ibu ke dalam ininya, ke dalam grupnya ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang masih belum clear, kita bisa kita bisa lakukan diskusi gitu, bisa sambil tanya juga. Usahakan untuk bertanyanya itu di grup saja, enggak usah japri gitu ya. Supaya Ibu kalau misalnya pertanyaannya sama, jadi Ibu tidak double-double gitu ya, japri ke satu-satu orang. Jadi usahakan untuk kalau bertanya itu bertanyanya masuknya di grup supaya teman-teman lain juga sudah tahu gitu, oh jawaban Ibu seperti ini. Karena satu-satu itu sakit kepala Ibu itu, aduh itu yang dari mana itu, astaga, japri semua orangnya satu kelompok. Saya bilang baru pertanyaan yang sama, tidak efisien jadinya ya, tidak efisien. Jadi usahakan nanti kalau bertanyanya nanti di lewat grup WA-nya. Kalau grup WA-nya pokoknya diaktifkan aja deh grup WA-nya supaya teman-teman kalau ada yang ditanyakan langsung saja di situ, tidak satu-satu bertanya. Nah, Ibu ada ikut pelatihan, ada yang menelpon terus, ya ampun, Ibu lagi pelatihan menelpon terus, padahal ini sudah ada grup WA-nya gitu, ya ampun, sudah dikasih tahu ada grup WA yang kita pakai jadi wadah kita berkomunikasi, tetap aja itu gitu ya, seperti itu. Jadi biar lebih efisien karena grupnya banyak ya, ini angkatan Latsar ini banyak sekali gitu ya, jadi satu-satu kalau ini bisa kita berdayakan grup WhatsApp yang ada. Ada lagi yang mau ditanyakan ini teman-teman? Clear semua? Sudah clear ya? Jadi supaya keluar dari sini sudah pada clear semua, sehingga nanti teman-teman sudah bisa menyelesaikan bab 1 ya, bab 1 dulu. Dan jangan lupa hari Jumat itu sudah harus net isunya. Oke. Nah, kalau Pak Bahmid rencana untuk kegiatan bela negaranya apa yang mau diambil? Masih mau dipikirkan. Iya ya. Kayak kalau Bu Aziza rencananya apa tuh? Mau ambil kegiatan bela negaranya? Masih mau dipikirkan juga Bu, karena rancangan masih mau didiskusikan ulang dengan mentor. Iya, baik. Kalau Bu Sylvia sudah ada ancang-ancang nih. Kira-kira saya mau bikin apa nih? Untuk bela negara, rencananya sih mau perbaiki stok opname di apotek Ibu. Jadi biar kalau pas mau bikin aktualisasi nanti lebih mudah lihat
harga-harga obat di situ. Tapi saya masih agak bingung mau menyambungkan dengan bela negara ini. Iya, enggak ada masalah. Jadi nama kegiatannya tetap ada gitu ya. Dan gini, aksi bela negara ini tidak mesti Anda harus paksakan masuk sih, gitu ya. Jadi silakan saja kegiatannya kalau seperti itu bisa sih, jadi kegiatan tambahan gitu ya, jadi tambahan saja, jadi kegiatan tambahan untuk bela negara, dikasih keterangan saja seperti itu. Tapi kalau kegiatannya bisa tersambung dengan kegiatan kita, itu lebih bagus lagi. Kalau itu kan tersambung tuh Bu Silvia ya, boleh silakan. Oke, Bu Fatima, tapi gini teman-teman, enggak usah paksakan diri saya harus ini harus saya paksa-paksakan masuk kegiatan bela negara, enggak mesti gitu ya. Enggak mesti ya. Jadi silakan nanti diatur sedemikian rupa sehingga kita tetap ada kegiatan bela negara itu kan seperti misalnya kegiatan peduli keluar kantor, mematikan lampu, mematikan AC, mematikan air, itu kan salah satu kegiatan bela negara yang bisa kita lakukan setiap hari. Ya kan? Nah, jadi ada kegiatan peduli lingkungan. Jadi kegiatan peduli lingkungan. Salah satunya adalah setiap keluar, jadi menjadi satu kebiasaan kita. Jadi setiap keluar dari ruangan kantor, saya matikan AC, saya matikan lampu, saya matikan air, kayak gitu. Nah, itu Ibu itu punya kebiasaan itu. Nah, itu kan berarti salah satu bentuk bela negara melakukan penghematan kan? Penghematan penggunaan uang di kantor kita. Jadi bayar listrik lebih murah, ya kan, bayar air lebih murah kayak gitu. Ya, pokoknya banyak sekali terjadi penghematan ya yang kita lakukan dengan bentuk-bentuk peduli seperti itu. Silakan nanti ditambahkan. Kalau Bu Fatima? Ya Bu, mungkin dengan menata lingkungan sekolah. Boleh, silakan ya, silakan. Kalau halaman sekolah luas itu bisa tuh kegiatan kita itu untuk bertanam gitu ya. Jadi semua siswa itu mendapatkan hasil tanam. Wah, itu keren itu. Ya, silakan. Kalau Pak Harifandi gimana rencananya? Rencananya mau memperkenalkan siswa atau mengajarkan siswa di alam terbuka. Memperkenalkan alam, menjaga alam. Oke, baik, silakan. Itu kemarin ada satu kegiatan bela negara anak-anak dari SIGI itu keren gitu ya. Jadi mereka salah satu bentuk bela negara itu cinta tanah air adalah menanam sayuran. Jadi salah satu kegiatan bela negaranya mereka itu adalah menanam sayuran, bikin hijau pekarangan sekolah gitu ya. Tapi mereka menanam sayur. Jadi setiap minggu ya, setiap akhir sekolah di akhir pekan itu siswa-siswanya itu dikasih sayur gratis dari sekolah. Jadi mereka pulang sekolah itu dikasih dari sekolah sayuran. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan asupan gizi bagi anak peserta didik. Jadi dikasih sayuran itu jadi setiap anak itu setiap pulang di akhir pekan ya dikasih hasil panen, dibawa pulang masing-masing. Itu keren itu kemarin itu yang aksi bela negaranya. Jadi memanfaatkan pekarangan sekolah yang luas gitu dan subur untuk siswanya membawa pulang hasil kebun sekolah. Wah, itu keren kemarin. Jadi satu-satu siswa itu pulang itu ada yang bawa tomat gitu ya. Jadi mereka kan nanam tomat, sayur segala macam, bayam, kangkung gitu. Nah, itu dipanen, dibagilah satu. Jadi per kelas itu dibagi semuanya pada dapat gitu di kantong-kantong kecil gitu ya untuk anak SD gitu. Waktu itu yang bikin itu guru SD. Nah, silakan nanti ya, itu salah satu bentuk-bentuk bela negara kita. Boleh silakan. Kalau Adesari apa rencananya? Rencananya buat kebun persekolah Ibu baru dinamai nama pahlawan, misalnya kebun kelas 1 Patimura, kebun kelas 2 Sudirman. Bisa itu Ibu? Ya, bisa. Silakan ya. Jadi memperkenalkan juga nama-nama pahlawan, sekalian juga mengajarkan anak-anak kita untuk cinta tanah air itu dengan memberdayakan pekarangan gitu ya. Silakan.
Kalau Pak Samsul, sudah ada ide Pak Samsul? Rencananya Bu, untuk aksi bela negara itu mengajak kita untuk tidak buang sampah di jalan. Ya, jadi kalau mungkin dibikinkan apa di pinggir jalan. Oke, baik. Ya. Kalau teman-teman yang lain ada ide lagi? Kalau Bu Neti apa nih idenya? Masih bingung. Iya. Jadi silahkan nanti ya teman-teman, bisa juga teman-teman itu melakukan aksi bela negara dengan peduli lingkungan itu sampah. Jadi kita tidak membuang sampah di kantor gitu ya. Jadi sampah bawa pulang ke rumah. Jadi kalau Ibu bercerita tentang penanganan sampah di Jepang, kalau Anda lihat di Jepang itu, ibu sudah pernah ke Jepang. Jadi ibu itu kesulitan mencari tong sampah. Di Jepang itu Anda akan kesulitan mendapatkan tong sampah. Di fasilitas umum, fasilitas publik tidak ada tong sampah. Kalau kita kan berpikirnya bagaimana menyediakan tong sampah sebanyak-banyaknya, ya kan? Tadi si Ade Sari sudah berpikir bikin semua tong sampah dari ini. Itu di Jepang itu tidak seperti itu. Mereka tidak menyediakan tong sampah di fasilitas umum, publik tidak. Yang ada adalah semua orang bertanggung jawab dengan sampahnya. Sampahmu harus kau bawa pulang ke rumahmu, gitu. Ya, jadi saya itu selama seminggu di sana saya kesulitan sekali mencari tong sampah. Di terminal tidak ada tong sampah, di pasar tidak ada tong sampah, di mal tidak ada tong sampah, di kereta api tidak ada tong sampah. Beda kayak saya dari Jogja ke Surabaya naik kereta api ada tong sampah di dalam kereta gitu ya. Ini tidak ada tong sampah. Jadi setiap orang bertanggung jawab dengan sampahnya sendiri-sendiri. Jadi setiap orang itu punya tas yang di dalamnya ada paper bag gitu ya, dan sampahnya itu dia masukkan ke dalam tasnya. Nanti sampahnya dia akan bawa pulang ke rumahnya. Nah, itu kalau sekolah bisa terapkan seperti itu, tidak ada tong sampah di sekolah. Semua anak bawa sendiri kantong plastikmu dan sampahmu kau bawa pulang ke rumahmu. Nah, itu kalau seperti itu tidak ada sampah, bersih sekolah pastinya, ya kan? Saya ke taman kota di Jepang, cari saya habis makan pisang, kulitnya saya mau buang di mana? Tidak ada tong sampah, ya keliling taman itu tidak ada tong sampah. Jadi tempat itu bersih karena tidak ada tempat pembuangan sampah. Jadi nanti saya pulang ke hotel baru saya buang kulit pisang itu di tempat sampah hotel, di kamar gitu. Di kamar hotel itu ada tong sampah, saya baru buang di situ. Nanti si pihak hotel yang akan membersihkan gitu ya, sampah-sampah di dalam kamar itu, membuangnya dan mengolahnya. Seperti itu. Jadi kalau kita di Indonesia berpikir itu bagaimana ini akhirnya apa? Yang ada di kantor ditendang kucing, ditendang kambing, ditendang apa, tak hambur sama DPIC. Apalagi kalau di sekolah dasar, sekolah SMP, SD, ya kan? Sudah apalagi tempat sampahnya yang terbuka. Ada kambing lewat dia tendang itu dia tendang itu tong sampah, sudahlah terhambur semua sampahnya. Benar enggak teman-teman? Benar kan? Nah, itu di Jepang itu luar biasa. Kalau teman-teman pernah nonton video banjir di Jepang itu, airnya jernih ya, yang masuk di dalam bawah apartemen itu airnya jernih. Kenapa? Mereka tidak membuang sampah sembarangan dan memang tempat sampah tidak tersedia di tempat umum. Jadi semuanya itu diolah di rumah masing-masing ya. Jadi pengolahan sampah itu berada di rumah. Nah, kalau sekolah ini mau bersih, jangan sediakan tong sampah. Beneran. Jadi yang ada adalah anak-anak disuruh membawa kotak sampahnya sendiri. Ya, kotak sampahnya sendiri. Jadi dia membersihkan raut pensil segala macam, bawa kotak masing-masing sendiri untuk tempat sampahmu, dan sampahmu kau buang di rumah, bukan di sekolah. Wah, kalau seperti itu, sekolah-sekolah bikin seperti itu, tidak ada lagi sekolah yang hambur, dia punya kulit-kulit siomay, dia punya sate-sate, tusuk sate, ini tidak ada lagi itu yang namanya gelas-gelas monti, teh gelas dan sebagainya, itu pasti sampah bersih. Nah, coba itu teman-teman guru kalau mau seperti itu, bikin itu kegiatan seperti itu. Jadi tidak ada tong sampah di sekolah.
Bukan berpikir bagaimana mengadakan tong sampah banyak-banyak, kemudian kita pusing sendiri, sudah bau, sudah busuk, segala macam, iya kan? Benar enggak teman-teman? Ya, mana kita harus bakar-bakar lagi tuh sampah dan sebagainya. Sekarang anak-anak peserta didik kita diminta membawa kotak plastik gitu ya, atau kantong plastik. Semua sampahmu masukkan ke dalam kantong plastikmu. Ya, dan setiap kamu pulang, kamu bawa sampahmu pulang. Nanti sampahmu buang di rumah masing-masing. Karena di rumah masing-masing lah yang akan mengolah sampahnya. Seperti itu. Boleh saya itu, Ibu? Boleh, silakan. Boleh, Siap, silakan. makasih. Jadi bukan berpikir mau mulai gergaji itu galon-galon, mulai gergaji itu botol-botol tempat sampah, enggak perlu. Jadi bisa saja sih kita membuatkan anak-anak itu tempat sampahnya ya dari wadah-wadah plastik gitu ya. Anak-anak yang punya, tapi dia tidak bisa membuang sampah di sekolah. Wah, itu Ibu masuk di Jepang itu tidak ada itu fasilitas umum itu ada tong sampahnya. Ya, betul-betul enggak ada. Jadi orang bertanggung. Jadi anak-anak ada tisu kotornya, dia bawa pulang semua ke rumahnya. Dia masukkan semua sampahnya ke dalam tasnya. Bawa pulang rumahmu sampah. Tidak ada sampah di sekolah. Kalau seperti itu tidak capek guru-guru mau suruh itu anak-anak menyapu. Ya kan? Pasti bersih. Semua anak bertanggung jawab dengan sampahnya, sampahmu bawa pulang. Bukan buang di sekolah. Bawa pulang ke rumah masing-masing. Karena di rumah masing-masing lah yang akan mengolah sampah rumah tangga. Seperti itu. Bisa ya, teman-teman ya? Nah, itu kalau mau lihat negara bersih ya, salah satunya adalah negara Jepang. Bersih sekali itu Jepang. Oke deh, teman-teman. Itu ya. Masih ada yang mau ditanyakan ini? Aman dunia? Clear apa-apa? Clear apa-apa ya? Aduh. Saya suka mau ke Buol mau suka makan itu sagu. Lama saya enggak ke Buol ini. Saya rindu dengan gula merahnya ini. Betulan saya stok gula merah saya itu selalu sedia stok gula merah Buol gitu kan. Cuman ini habis gitu. Terakhir kemarin saya bikin onde-onde gula merah sama palopo. Teman-teman ada yang orang Makassar ini yang makan ketan pakai palopo itu ya. Siap Ibu, siap. Ya, saya kemarin jadi terakhir gula merah bol itu saya bikin palopo gitu ya, makan dengan ketan itu kan. Itu orang bilang dede hanya mangkaraeng. Sokona palopo. Iya, sokona palopo. Nah, itu enak. Nah, seperti itu. Jadi nanti teman-teman silakan ya menyusun rencananya dengan baik. Nanti kita bisa komunikasi, ada WhatsApp grupnya, kemudian juga bertanyanya lewat grup WA saja ya, jangan japri satu-satu, pusing kepalaku kalau yang bimbing sekarang ini kan banyak nih, wah itu kalau japri satu-satu pusing Ibu, jawabnya satu-satu dengan pertanyaan yang hampir-hampir mirip, jadi mending nanti kalau bertanyanya lewat grup WhatsApp saja yang ada. Oke? Aman dunia? Aman ya, yang belum aman isunya silakan konsultasikan dengan mentor masing-masing. Usahakan kita kegiatannya full gitu ya, kegiatannya kita banyak gitu, jangan hanya 3, udah banyak lah yang harus bisa kita lakukan dalam waktu 1 bulan itu, banyak sekali yang bisa kita perbaiki ya. Oke, saya kira hari ini cukup ya teman-teman ya, cukup ya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Sehat semuanya. Ibu akhiri pembelajaran di pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insya Allah kita ketemunya hari Jumat ya. Ingat penugasannya. Oke deh, Pak Reza. Aman dunia Pak Reza. Saya mohon izin nih, leave room dulu. Ini juga ada dari ini ya, BKPSDM Bu Wati ya. Dari Buol ini, orang Buol. Bagaimana Pak Arfandi, masih di Buol enggak ya? Pak Reza, aman Pak Reza ya? Saya mau izin dulu. Siap-siap Bu, Anca Bu. Oh, Anca, astaga Anca. Saya kira Reza tadi, baru saya lihat mukamu tadi nih. Siap Bu. Makasih banyak Bu. Iya, makasih Pak Anca. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu kelompok 2 harap menunggu sebentar ya, supaya nanti dibubarkannya 1 kali semua saja. Oke? Ya, Pak.